Saudara, jasad korban kebakaran Glodok Plaza dalam kondisi sulit diidentifikasi sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu lebih lama. Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Ahmad Fauzi menyatakan kondisi korban yang terbakar serius sehingga yang sulit dikenal secara visual. Hasil identifikasi korban Glodok Plaza akan diumumkan secara bersamaan setelah pemeriksaan sampel DNA antemortem dan postmortem selesai. Hingga kini RS Polri telah menerima 14 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang melapor ke RS Polri. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Sementara itu, pihak pengelola Glodok Plaza akan mulai membersihkan gedung yang terdampak pasca peristiwa kebakaran 15 Januari lalu. Proses pembersihan tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Pembersihan ini akan dimulai dari bagian gedung paling bawah, yaitu basement, ke lower ground, ground floor, hingga lantai 1 dan 2. Pembersihan bagian bawah gedung Glodok Plaza ini bertujuan untuk menanggulangi drainase yang bocor serta peningkatan atau pengangkatan puing-puing. Pengelola Glodok Plaza menyatakan proses pembersihan di area basement hingga lantai 2 tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar. Agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Oshima Yukari merupakan salah satu nama yang masuk daftar korban hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza 15 Januari lalu. Perempuan yang berprofesi sebagai pramugari ini berada di Glodok Plaza untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun rekannya sesama pramugari. Saat ini keluarga Oshima di Jakarta dan Kendal, Jawa Tengah masih menanti kabar keberadaan Oshima. Jika ternyata Oshima menjadi salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, keluarga berharap jenazahnya bisa segera teridentifikasi. Hari Jumat lalu, keluarga juga sudah melakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ada berita, ada kabar kalau ada peristiwa kebakaran di Glodok Plaza itu. Nah, sedangkan saya dengar anak saya juga dapat undangan ulang tahun dari teman pramugarinya. Mengharapkan supaya pada awalnya itu anak saya itu kesingsal, ketelingsut, mbok menawa sampe gugupe mlayu terus tiba semapa ditulungi wong sampai sekarang masih trauma, HP-ne hilang harus dihubungi, dia mungkin masih trauma juga tidak bisa cerita. Harapan saya itu sebagai mujizat andikan ya. Tapi andekan memang anak saya itu dikersaki dini Gusti, saya akan pasrah ngalah. Memang itu kan ini sudah menjadi skenario Tuhan. Pengennya yang terbaik, tapi dengan kondisi yang saya kemarin lihat itu seperti itu, jadi nggak bisa berkata-kata. Itu bisa dari Mbak Tri. Ya, kami keluarga saling menguatkan ya Mbak ya. Pinginnya kami ada mujizat dari Allah, dapat kabar Oshima masih baik-baik saja. Tapi kami semua keluarga ikhlas, apapun itu hasilnya kami seluruhnya sudah ikhlas. Sejumlah warga juga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza.
keluarga Sinta Amelia menyerahkan laporan data-data Sinta ke pos DVI Antemortem RS Polri. Ibu Sinta, Imelda, mengetahui anaknya berada di Glodok Plaza melalui teman anaknya yang juga bersama dengan Sinta saat terjadi kebakaran. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Hingga Minggu siang, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini pencarian korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Malaika Kridama di sana. Malaika, apakah hari ini polisi akan melakukan olah TKP lagi? Tapi sebelum ke sana, saya lihat di belakang Anda sepertinya ada petugas yang sedang berbaris. Ini apakah mereka akan melakukan pencarian kembali terhadap korban hilang atau seperti apa? Iya betul Asri, kalau di belakang saya ini petugas setempat sedang melakukan kegiatan apel untuk memulai proses penyisiran ataupun pencarian korban kembali. Memang kalau sesuai jadwal ini untuk penyisiran dijadwalkan akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan melihat saat ini sedang apel, artinya proses penyisiran ataupun pencarian korban lanjutan ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan akan terus dilakukan sampai sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kalau terkait dengan olah TKP, Asri dan juga saudara, memang kami belum mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian kapan tepatnya olah TKP akan dilangsungkan. Apakah akan hari ini atau tepat pukul berapa itu memang belum dinyatakan. Namun kalau terkait dengan olah TKP ini pastinya harus melihat kondisi dari gedung. Kalau saat ini memang gedung dari Glodok Plaza ini untuk plafonnya sudah lapuk dan memang terlihat kondisinya masih basah, sehingga ini juga yang menjadi salah satu rintangan atau halangan begitu ya untuk dilakukannya proses olah TKP. Dan kalau kita ambil pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi, ia saat konferensi pers kemarin sempat mengatakan bahwa nantinya saat olah TKP, Puslap 4 Barreskrim Polri akan turun tangan, dan pihak kepolisian juga tentunya ingin segera melakukan olah TKP. Namun balik lagi kalau berkaitan dengan olah TKP memang harus melihat kondisi dari gedung Glodok Plaza, apakah sudah memungkinkan dilakukan olah TKP atau belum. Dan pihak kepolisian juga sampai dengan saat ini sudah memeriksa keterangan dari 7 saksi. Kalau terkait dengan penyebab kebakaran ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun kalau diambil keterangan dari saksi ini memang dinyatakan bahwa awal munculnya api atau awal munculnya kebakaran itu terlihat dari lantai 9. Dan memang kalau di belakang saya saat ini apel sudah selesai berlangsung. Artinya untuk proses pencarian korban lanjutan ataupun penyisiran akan dilakukan sebentar lagi. Begitu Asri. Lalu bagaimana dengan proses identifikasi korban? Apa yang menjadi kendala dan sejauh ini apakah sudah hampir semua sudah bisa teridentifikasi atau seperti apa, Malaika? Ya Asri, kalau terkait dengan proses identifikasi ini memang dari pihak RS Polri sempat mengaku kesulitan untuk mengidentifikasi para jenazah dari korban kebakaran yang melanda Glodok Plaza sekitar 5 hari yang lalu. Karena memang kalau saya juga sempat berbincang dan bertanya begitu ya dengan pihak RS Polri, kalau proses identifikasi dari korban kebakaran ini memang cukup sulit begitu ya, karena melihat dari kondisi jenazah juga. Dan kalau terkait dengan proses identifikasi ini memang bisa memakan waktu sekitar 2 minggu. Dan kalau sampai dengan saat ini
pihak ataupun petugas setempat ini sudah mengevakuasi sekitar 8 kantong jenazah, dan kalau terkait dengan laporan orang hilang ini tercatat sudah ada 14. Namun dari pihak RS Polri ini sudah melakukan sampel tes DNA untuk sekitar 13 dari keluarga korban atau yang diduga menjadi keluarga korban dari kebakaran Glodok Plaza. Namun memang sampai saat ini Asri dan juga saudara, sayangnya memang belum ada yang teridentifikasi, tapi balik lagi memang harus melihat kondisi dari jenazah korban Plaza Glodok. Lalu juga kalau terkait pencarian korban hingga saat ini seperti yang tadi saya sudah juga katakan tetap atau masih terus berlangsung nantinya hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk dari pihak Glodok Plaza ini juga mengatakan bahwa seluruh aktivitas di Glodok Plaza saat ini sudah dihentikan karena akan sampai waktu yang belum ditentukan karena ditakutkan menunda kecepatan investigasi dan juga uji kelayakan gedung. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman langsung dari Glodok, Jakarta.